Halo Sobat Mabar, gimana udut sama kopinya? Aman? Mantap! Pembahasan film kali ini berjudul God of War Zhao Zilong 2020. Buat kalian yang doyan mabar game Mobile Legends pasti nggak asing sama hero fighter yang satu ini. Hero yang identik dengan jubah perisai dan senjata tombak ini ternyata memang ada di dunia nyata. Tepatnya Zilong merupakan seorang kesatria di zaman dinasti Han di negeri tirai bambu. Dan buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Oke, seperti biasa tanpa banyak bacot, siapkan headset kalian, kemudian nyalakan udut dan intro. Di awal film kita langsung diperlihatkan dua kubu yang sedang bertempur. Lalu datanglah Zilong dan pasukannya yang dinamai pasukan kuda putih. Zilong yang merupakan seorang kesatria sekaligus pemimpin dalam pasukannya sangat ahli bertempur dengan tombaknya, sehingga dalam pertarungan pasukannya dapat memenangi perang tersebut. Namun usai pertempuran di Qingzhou, Zilong pun memutuskan untuk pensiun menjadi seorang pasukan kerajaan, dengan alasan kakaknya yang tewas di medan perang. Selama 7 tahun dia pun memilih mengasingkan diri di sebuah desa yang bernama Changshan. Di sana terlihat seorang wanita yang bernama Xiaofan secara mengendap-endap memasuki sebuah pemukiman, sehingga tanpa ia sadari, dia terkena jebakan di tempat tersebut. Dan diketahui ternyata tempat tersebut adalah kediaman dari Zilong. Namun setelah Zilong melihat orang tersebut, ternyata dia adalah Xiaofan yang tak lain merupakan sahabat lamanya dalam pasukan kerajaan. Di sela perbincangannya, tiba-tiba datang seorang anak kecil, sebut saja dia Liang Er. Dia pun menjelaskan bahwa si pejabat korup datang membawa banyak pasukan ke desa tersebut. Seketika Zilong pun bergegas menghampirinya, berniat menanyakan maksud kedatangannya ke desa tersebut. Namun diketahui kedatangannya hanya untuk mencari wanita bernama Xiaofan. Karena diketahui Xiaofan merencanakan sebuah pembunuhan terhadap jenderal di kerajaan. Dan pejabat tersebut mendapat tembusan bahwa Xiaofan bersembunyi di kediaman Zilong. Lalu tiba-tiba pejabat tersebut mengeluarkan senjatanya setelah ia bertanya kepada Liang Er. Untungnya Zilong berhasil meredakannya sekaligus memaksanya mundur. Mengetahui ia dan pasukannya takkan mampu menandingi kehebatan Zilong. Mengetahui pejabat korup itu akan terus memburu dirinya, Zilong pun memutuskan untuk meninggalkan desa Changshan demi keselamatan mereka. Scene berganti dan memperlihatkan bahwa sang jenderal memerintahkan Xiao Huan untuk menangkap Zilong bersama Xiaofan. Di malam harinya saat melakukan perjalanan, tiba-tiba pasukan Xiao Huan menemukan mereka dan langsung menembakkan anak panah yang tepat mengenai Liang Er, sehingga mengakibatkan dirinya tewas seketika. Dan atas kejadian itu, Zilong pun murka dan mengeluarkan tombaknya untuk melawan Xiao Huan. Namun Xiao Huan yang tak kalah hebat dari Zilong mampu mengalahkannya, bahkan menjatuhkan Zilong ke dasar jurang. Sedangkan Xiaofan tertangkap oleh pasukan. Esok paginya terlihat Zilong ditolong oleh seseorang dan membawanya ke sebuah tempat untuk menyembuhkan lukanya. Namun tanpa disangka tempat tersebut milik Liu Bei yang dulu memimpin Zilong di dalam medan perang. Liu Bei merupakan seorang pemimpin yang bijaksana dan juga rendah hati. Dan setelah Zilong bertemu dengannya, Zilong pun memutuskan untuk ikut bersama Liu Bei. Sementara di tempat lain, Xiao Huan terlihat memohon kepada Perdana Menteri untuk memberikannya 5.000 pasukan berkuda.
dan berjanji dalam kurun waktu 1 bulan dia akan merebut kota Jingzhou. Lalu Perdana Menteri menyanggupi permintaannya dengan syarat dirinya harus membunuh Liu Bei. Sementara itu kita diperlihatkan 2 orang yang menuju sebuah sel penjara. Yang diketahui salah satunya dari mereka adalah mantan prajurit kuda putih yang bernama Liang Han. Liang Han nampak akan melihat kondisi Xiao Fan yang berada di sel tersebut. Lalu seorang penjaga tahanan berkata, jika ingin wanita ini bebas maka bawalah kepala Liu Bei ke hadapan Perdana Menteri. Dan saat mereka hendak pergi, terlihat Xiao Fan membisikkan sesuatu kepada Liang Han. Scene berganti dan memperlihatkan kediaman Liu Bei yang tiba-tiba diserang oleh mantan prajurit kuda putih yang bernama Gao Miao. Dia sendiri merupakan bawahan dari Liang Han. Alasannya menyerang tempat tersebut yaitu untuk mendapatkan kepala Liu Bei yang tak lain untuk jaminan membebaskan Xiao Fan. Namun untungnya dengan mudah Zilong mampu mengalahkannya. Namun setelah berhasil mengalahkannya, Zilong pun memohon kepada Liu Bei untuk mengampuninya. Mengetahui Gao Miao tak bisa bicara karena tenggorokannya tersabat pedang di medan perang, akhirnya Zilong pun meminta kepada Gao Miao untuk mengantarkannya kepada pasukan kuda putih yang masih tersisa. Lalu Zilong dibawanya ke sebuah hutan. Sesampainya di sana, Zilong diperlihatkan sebuah kotak kecil bersama anggota pasukan kuda putih yang masih tersisa, yaitu Liang Han. Namun betapa kagetnya Zilong setelah ia membuka kotak tersebut yang ternyata isinya adalah kepala Xiao Fan yang telah tewas. Liang Han pun menjelaskan kenapa Xiao Fan bisa terbunuh, tak lain karena mereka gagal mendapatkan kepala Liu Bei. Kemudian di tempat lain terlihat Xiao Huan diberi sebuah ramuan oleh Perdana Menteri. Ia pun menjelaskan jika ramuan itu diminumnya maka ia tak akan pernah merasakan rasa sakit. Lalu scene berganti dan terlihat Liu Bei sedang memimpin seluruh pasukannya untuk mengungsi ke kota Jiangxiang. Di tengah perjalanan tiba-tiba adik Liu Bei menghentikan Zilong bermaksud untuk memberikannya sebuah tombak baru, mengetahui tombak Zilong yang sebelumnya sudah patah saat pertarungan melawan Xiao Huan. Lalu tiba-tiba pasukan harimau yang dipimpin oleh Xiao Huan menyerang mereka dan langsung mengeluarkan puluhan anak panah. Saat penyerangan sedang berlangsung, istri Liu Bei pergi dari rombongan pasukan, berniat untuk menyelamatkan anaknya. Namun sayang Liu Bei kehilangan jejak mereka. Dan di waktu yang sama, Zilong pun mengungsikan Liu Bei ke tempat yang lebih aman bersama pasukan yang masih tersisa. Di dalam tempat persembunyian terlihat Liu Bei yang panik karena mencemaskan istri beserta anaknya. Dan dia pun berniat untuk mencarinya seorang diri. Namun beruntung Zilong bisa meredakannya dan berjanji akan menyelamatkan anak dan istrinya. Diketahui ternyata istri Liu Bei berlari ke sebuah desa yang sudah hancur oleh pasukan harimau. Dan di saat dia akan tertangkap, beruntung Zilong berhasil menyelamatkannya. Setelah Zilong mengalahkan pasukan tersebut, pada malam harinya ia menuju ke suatu tempat yang diketahui markas dari teman lamanya yaitu Liang Han. Dan dia pun langsung disambut oleh Liang Han. Namun Zilong terlihat menghiraukannya dan ia terus berjalan menuju sumber tangisan bayi. Setelah Zilong menemukan anak Liu Bei yang disembunyikan oleh Liang Han, ia pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Namun lagi-lagi terlihat Liang Han menghadang Zilong. Dan kali ini ia mengajukan beberapa pertanyaan. Setelahnya perkelahian pun terjadi kembali. Terlihat Zilong tersudut dalam perkelahian tersebut. Dan setelah Zilong memberikan jawaban atas pertanyaan Liang Han, akhirnya Liang Han pun memutuskan untuk kembali bergabung bersama Zilong. Keesokan harinya mereka semua berniat untuk meneruskan perjalanan dalam misinya mengembalikan bayi Liu Bei. Namun di perjalanan, mereka semua dikagetkan dengan tubuh Gao Miao yang tergantung di atas sebuah tali dan 2 buah kayu yang menopangnya.
Dan di saat salah satu dari mereka berniat menurunkannya, tiba-tiba satu anak panah mengarah ke punggungnya yang menembus tepat di jantungnya, dan Gao Miao pun tewas seketika. Setelahnya muncul sejumlah pasukan yang dipimpin langsung oleh Xiao Huan, dan pertempuran pun tak bisa dihindarkan lagi. Setelah Zilong berhasil melewati beberapa pasukan musuh, akhirnya dia bisa berhadapan langsung dengan Xiao Huan dan memulai kembali pertarungannya. Melihat dirinya agak kewalahan dengan kehebatan Zilong, dia pun membuka jubahnya. Melihat tubuhnya yang hampir menghitam sepenuhnya, Zilong pun kaget. Dan ternyata tanda hitam tersebut disebabkan oleh efek dari ramuan yang diberikan oleh Perdana Menteri pada tempo hari. Dan dengan ramuan tersebut akhirnya kekuatan Xiao Huan pun meningkat beberapa kali lipat hingga akhirnya mampu menumbangkan Zilong. Merasa dirinya sudah menang, Xiao Huan pun pergi meninggalkan Zilong. Namun di dalam pingsannya, tiba-tiba muncul tangan anak kecil yang tiba-tiba menggenggam Zilong. Dan diketahui anak kecil tersebut adalah Liang Er. Dan tanpa sadar sentuhan tangan dari Liang Er telah memberikan kekuatan tambahan untuk Zilong. Dan ajaibnya Zilong pun kembali ke masa-masa pertempuran di zaman dahulu. Dengan pasukan kuda putih dan para pasukannya yang telah gugur, Zilong pun kembali sebagai pemimpinnya. Terlihat di hadapannya Xiao Huan pun bersiap dengan pasukannya di belakangnya. Namun kali ini Zilong mampu mengalahkannya dengan gerakan tanpa bayangan menggunakan pedang milik Xiao Huan yang terlepas dari tangannya. Dan peperangan pun berakhir, dan hanya menyisakan Zilong yang masih hidup. Ia pun berhasil menjalankan misinya untuk menyelamatkan istri beserta anak Liu Bei, dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang setia menonton sampai akhir. Semoga terhibur dan hatur thank you.